Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya, maka pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang Umi sayangi dan Umi banggakan, pada kegiatan pesantren Ramadan hari ini, Umi akan menyampaikan materi tentang bersyukur dan bersabar di tengah pandemi. Kita tahu bahwasanya saat ini kondisi kita sedang dalam masa-masa yang penuh dengan ujian dan cobaan dengan adanya virus COVID-19 yang saat ini sedang menyebar luas di tengah masyarakat. Bahkan saat ini kota kita pun sedang dalam masa PSBB, di mana kita harus banyak stay di rumah, kita harus banyak tidak beraktivitas di luar rumah dan melakukan segala aktivitas di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam kondisi yang sekarang ini perlu kesabaran, perlu keikhlasan dari kita semua untuk menerima segala yang datang kepada diri kita. Berbicara tentang sabar, maka Umi teringat dengan salah satu kisah Nabiullah alaihi salam, yaitu Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub adalah salah seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Pada suatu ketika Nabi Ayub pernah diuji dengan sakit selama beberapa hari, bahkan cukup lama Nabi Ayub mengalami masa sakit. Kemudian salah seorang sahabat Nabi Ayub berkata kepada beliau, "Wahai baginda Nabi, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu?" Maka Nabi Ayub menjawab, "Aku merasa malu kepada Allah kalau seandainya aku meminta untuk menyembuhkan penyakitku. Allah hanya mengujiku dalam waktu 2 minggu. Tetapi Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada aku selama 70 tahun. Jadi malu rasanya kalau aku harus mengemis meminta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitku. Aku akan menerima ujian ini dengan sabar dan ikhlas." Sungguh luar biasa. Kisah Nabi Ayub di atas menggambarkan betapa sabarnya Nabi Ayub menghadapi ujian yang diberikan Allah berupa penyakit. Sekarang ini kita tidak terkena penyakit, tetapi kita sedang menghadapi kondisi di mana wabah penyakit sedang merajalela di dunia ini, termasuk di negara kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah. Terlebih lagi, saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah wadah bagi kita umat Islam untuk menempa kesabaran, wadah bagi kita umat Islam untuk menempa keikhlasan. Karena di bulan suci Ramadan inilah kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Bulan suci Ramadan ini adalah merupakan momentum bagi kita untuk berkontemplasi diri, untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini ketika kita harus banyak berdiam diri di rumah, kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan lisan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran.
Kita pergunakan lisan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca kalimah takbir dengan menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Kondisi sekarang ini justru bisa kita manfaatkan untuk betul-betul fokus berkonsentrasi dengan ibadah di bulan Ramadan, di mana amalan-amalan bulan Ramadan ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan antara lain adalah sholat tarawih, di mana sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan selama ini kita terbiasa melakukan sholat tarawih itu berjamaah bersama-sama dengan tetangga, dengan keluarga kita, di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Tetapi dalam kondisi tertentu, maka sholat tarawih ini bisa kita kerjakan di rumah kita sendiri. Jadi tempat untuk mengerjakan sholat tarawih itu bisa menyesuaikan. Yang terpenting adalah esensinya bahwa sholat tarawih itu tetap kita kerjakan sebagai amalan sunnah yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini sudah seharusnya, meskipun kita dalam kondisi yang saat ini mungkin bagi kita yang tinggal di kota yang sudah masuk dalam zona merah, di mana sudah menyebar virus COVID-19 ini di kota kita, maka kita harus menyadari bahwasanya ujian yang Allah berikan ini adalah untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Oleh karena itu, ketika Allah menguji kita dengan sesuatu, sudah seharusnya kita bersabar. Ketika Allah memberikan kita kenikmatan, maka sudah sepantasnya kita bersyukur. Berbicara tentang syukur, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena meskipun kita sedang menghadapi ujian dan cobaan yang luar biasa, tetapi kan kita masih diberikan Allah nikmat yang luar biasa. Kita tidak boleh lupa bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi antara sabar dan syukur itu harus seimbang, harus seiring dan sejalan. Di mana berkaitan dengan syukur ini Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, apapun yang Allah berikan kepada kita harus senantiasa kita syukuri. Kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh merasa bahwa Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak membuat kita mampu. Karena sesungguhnya ketika Allah menguji seseorang, umatnya, maka apa yang diujikan Allah itu tentu saja sesuai dengan kemampuan hambanya. Dan Allah tidak akan pernah menguji kita di luar batas kemampuan kita. Tantangan yang kita hadapi saat ini memang cukup luar biasa, di mana kondisi kita saat ini membuat kita harus menjawab tantangan itu dengan semakin banyak melakukan kebaikan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, menahan diri dari tradisi-tradisi yang biasa kita laksanakan. Misalnya yang selama ini kita harus melakukan aktivitas, belajar mengajar, belajar di kelas kita, ketemu di sekolah. Tetapi saat ini kita harus belajar dari rumah. Kita harus sabar. Walaupun mungkin ada rasa rindu yang menyeruak dari sudut hati kita untuk bisa bertemu di kelas kita, tapi kita harus sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Insya Allah kalau kita bersabar, maka semuanya akan cepat berlalu. Tetapi kalau kita tidak kuat dan kita tidak akan bersabar, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau tadi sebagai
cara kita menguatkan hubungan kita dengan Allah. Maka yang kedua, kondisi saat ini pun tidak akan lepas dari cara kita bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia. Kalau dulu sebelum adanya wabah COVID-19 ini kita masih bisa saling bertegur sapa, bertemu secara langsung, bersalaman, berpelukan, maka hubungan dengan sesama manusia saat ini bukan berarti putus, bukan berarti kita tidak bisa komunikasi. Kita tetap masih bisa berkomunikasi, baik itu melalui video call, melalui telepon, atau melalui cara-cara yang lain yang sekarang ini dengan adanya teknologi yang canggih, di belahan dunia manapun kita bisa saling berkomunikasi. Jadi tidak ada kata bahwa kita tidak bisa berhubungan dengan sesama manusia. Tidak bisa berkomunikasi antara guru dengan murid, tidak. Pada kenyataannya kita masih bisa berkomunikasi walaupun tidak secara langsung. Semuanya ada jalan keluarnya, semuanya ada solusinya. Jadi yang terpenting adalah kita harus bersama. Karena kalau kita ingin diri kita aman, kalau kita ingin keluarga kita aman, kita harus ingat satu kata, bahwa manusia itu kal jasadi wahid, seperti satu tubuh. Antara manusia dengan manusia yang lain, sesama muslim, itu seperti satu tubuh, di mana yang satunya harus saling menguatkan dengan yang lainnya. Diibaratkan, apabila keselamatan ada pada diri saya, maka itu juga adalah keselamatan saudara saya. Dan sebaliknya, apabila ada keselamatan dalam diri saudara saya, itu adalah juga untuk keselamatan saya. Jadi tujuan kita untuk tinggal di rumah itu adalah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, supaya kita tidak terkena virus yang saat ini kita tidak tahu ada pada diri siapa, yang saat ini kita tidak tahu virus itu ada di mana. Jadi kita harus berhati-hati menjaga diri kita agar senantiasa sehat, bisa bersama keluarga kita menikmati bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak menebarkan pahala-pahala kebaikan. Anak-anakku sekalian, terakhir sebelum Umi tutup tausiah ini, Umi sampaikan, jaga diri kalian, tetaplah stay di rumah masing-masing. Jangan gunakan waktu kalian untuk hal yang sia-sia. Jaga keluarga kalian, tingkatkan keimanan kalian kepada Allah SWT. Jadikan syukur dan sabar sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di tengah wabah yang saat ini sedang. Mudah-mudahan kita bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan semoga kondisi ini akan segera membaik. Kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT. Kita akan bertemu lagi nanti di kelas kita. Kita bisa bersama-sama lagi, bersama teman-teman, bersama guru-guru. Kita akan bisa belajar kembali seperti biasa. Mungkin itu saja yang Umi bisa sampaikan pada kegiatan kita pesantren Ramadan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, menjadikan sabar dan syukur sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikianlah yang bisa Umi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah Umi memohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.